Boleh? Ya, we are the church. Kita adalah gereja, bukan gedung ya. Nah, sekarang saya mau bercerita dari Kisah Para Rasul pasal 5. Mulai dari bagian akhir pasal 4 karena ada konteks ya. Jadi gereja saat itu, kumpulan orang percaya saat itu, mereka sehati dan sejiwa. Coba pikirkan, 3.000 lebih orang sehati sejiwa. Sampai apa yang mereka memiliki, mereka tidak anggap sebagai milik sendiri atau hak sendiri atau kepunyaan sendiri. Malah mereka membagikan dengan orang yang memerlukan juga. Mereka itu kepunyaan bersama. Bahkan ada yang memiliki rumah ataupun tanah, ladang, yang menjual ladang, tanah, rumah itu. Dan memberi hasil kepada rasul-rasul supaya hasil itu dibagikan sama orang yang memerlukannya. Sangat gila itu sebenarnya, saudara. Coba bayangkan saudara jual ladang untuk memberi supaya rasul-rasul atau pemimpin di sini bisa membagikan sama orang lain. Tapi itu sehati sejiwa. Bahkan ada orang namanya Barnabas. Dia juga terdorong oleh Tuhan untuk menjual satu ladang. Dia memberi hasilnya di kaki rasul supaya bisa dibagikan. Itu teladan, semua itu sangat luar biasa. Itu adalah gereja. Itu adalah kita. Tetapi berikutnya sangat menyedihkan juga. Ada Ananias dan Safira. Ya, orang sudah berjemaat, sudah bergereja, sudah percaya Yesus. Dan mereka menjual harta milik mereka juga, mereka menjual ladang, tanah. Dan mereka menyimpan sebagian untuk diri sendiri. Lalu mereka membawa sebagian kepada rasul. Langsung Petrus bilang, kenapa kamu kasih izin kepada setan, iblis, untuk mempenuhi hatimu? Sampai kamu berbohong kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Kamu bukan bohong kepada manusia, tetapi Roh Kudus, kepada Tuhan. Langsung dia mati. Aneh kan? Yesus sudah mati bagi dosa kita, dia sudah bangkit, dia sudah mengampuni, dia sudah, ini perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Kok langsung mati? Sangat menakutkan, benar kan? 3 jam kemudian istrinya datang, mungkin karena cari suaminya. Mana suamiku? Dan Petrus bertanya, apakah memang jual tanah itu untuk harga segini? Harga sekian? Istrinya, ya, kami jual tanah itu harga sekian. Dan dia bilang, kamu juga akan menjadi seperti suamimu. Langsung dia mati, dibawa keluar dan dikubur. Kalau saudara baca firman tidak langsung bersedih, tapi jemaat takut. Ada ketakutan besar yang jatuh di atas jemaat orang percaya. Tapi firman lanjut dengan ceritanya, kisahnya. Rasul-rasul dilimpahkan, anugerah besar dilimpahkan di atas rasul-rasul. Sampai mereka mengadakan banyak mukjizat. Petrus berjalan saja ketika orang membawa orang sakit ke jalan, Petrus lewat, bayangan dari Petrus sentuh orang yang sakit, mereka sembuh. Mereka beritakan Injil di mana-mana. Dan orang membawa orang sakit, orang dengan dipenuhi sama roh jahat, dibawakan kepada mereka dan semuanya disembuhkan. Dan banyak orang mulai mengiringi Yesus. Tuhan menambah banyak sekali orang. Selanjutnya, ketika imam besar dengar tentang semua ini, dia tangkap mereka, panggil mereka, memenjarakan mereka. Dan bilang, jangan lagi bicara dalam nama Yesus. Jangan lagi ajar tentang Yesus. Tapi malam itu ada malaikat yang datang. Malaikatnya bukan di surga, saudara, bukan di sana saja, tapi dikelilingi kita. Kita tinggal di dunia yang orang Bali bilang sikale niskale. Ada dunia kelihatan, ada dunia tidak kelihatan. Malaikat roh-roh ada sekitar kita. Jadi malaikat datang menolong mereka, ayo melepaskan mereka dari penjara, pergilah ke bait Allah dan bicara tentang Yesus, tentang semuanya. Dan mereka taat, mereka bangkit pergi. Padahal disuruh jangan bicara lagi dalam nama Yesus.
Tapi mereka tak malaikat. Mereka bicara tentang Yesus sampai sorenya atau kapan ada pertemuan di antara imam besar dan mahkamah agama. Kenapa mereka nggak dipenjara? Mereka sudah berkhotbah lagi di sana. Ayo panggil mereka lagi. Datang lagi. Disuruh jangan bicara lagi dalam nama Yesus. Mereka dipukul, disiksa. Tapi pada akhirnya mereka dilepaskan. Dan pasal 5 bilang, setiap hari di bait suci dan dari rumah ke rumah mereka memberitakan Yesus. Itu gereja. Kita adalah gereja. Saudara, walaupun kita lihat semua karena banyak teladan yang sangat luar biasa yang kita barusan dengar, tapi hari ini mau fokus kepada Ananias dan Safira yang sangat menakutkan cerita mereka. Saya bingung waktu saya baca, saya masih bingung sekarang. Tuhan, kenapa mereka seperti saya? Orang sudah percaya, sudah bertobat, sudah ngiring Yesus, sudah diampuni. Mereka cuma berbohong sekali. Jujur saudara, kita tadi nyanyi Yesus tidak datang untuk menghakimi dunia. Itu saat dia datang dan hidup di antara kita. Tetapi dia akan datang kedua kali untuk menghakimi dunia. Jadi saya bergumul, Tuhan kenapa langsung mereka tewas mati? Saudara, karena Tuhan masih suci, masih kudus. Tuhan seperti permata berlian pada banyak sisi. Dan kadang-kadang karena teologi kita masing-masing, mungkin kita dibesarkan di gereja macam-macam atau denominasi macam-macam, atau mungkin gak dibesarkan di gereja, tapi kita baca sesuatu di firman dan berpikir, oh Yesus tidak akan menghakimi, dia tidak datang untuk menghakimi. Itu satu bagian saja, tapi melihat bagian lain, dia akan datang menghakimi. Oh, Tuhan di perjanjian lama lebih marah dan lebih apa, ada murka Tuhan dan mereka dimusnahkan, tapi Yesus penuh dengan kasih dan pengampunan dosa. Saudara, Tuhan Yesus, dia adalah gambar Allah Bapa. Jadi ketika kita melihat Yesus, kita melihat Bapa sama, dan Roh Kudus juga, dari perjanjian lama dan perjanjian baru juga. Jadi saudara, kalau kita lihat apakah hari ini, bagaimana kalau setiap orang yang berdosa hari ini, dari bangun pagi ini sampai datang ke gereja, bagaimana kalau setiap orang yang berbuat dosa langsung tewas sekarang? Aku tidak mau itu terjadi, tapi sangat menakutkan saudara. Aku masih nggak bisa bayangkan, padahal saya belajar dan mau berkhotbah, tapi masih membingungkan ini saya, saudara. Tapi kita harus melihat bahwa Yesus, dia suci. Bapa suci, Roh Kudus suci. Ketika Petrus bertanya sama mereka, kenapa kamu kasih izin kepada setan biar dia mempenuhi hatimu? Saudara, jujur, kalau bicara tentang teologi, apakah orang Kristen orang percaya bisa dirasuki oleh roh jahat? Ada macam-macam teologi, macam-macam pemahaman. Tetapi kalau saya melihat di sini saudara, kenapa kamu kasih izin sama setan untuk mempenuhi hatimu? Saya tidak peduli entah setan bisa masuk atau tidak. Itu nggak penting. Tapi kalau kita kasih izin kepada setan untuk mempenuhi atau masuk pada otak kita, pikiran kita, atau hati kita, kenapa? Yesus sudah tinggal di sini. Dia tidak tinggal di sini supaya kita lanjut atau bertekun dalam dosa. Dia tinggal di sini untuk, dia sudah bilang bahwa dia menaklukkan atau menghancurkan setan. Dia datang untuk menghancurkan, menaklukkan perkara-perkara dari setan, supaya kita bisa hidup oleh Roh Kudus.
Jadi jangan kita kasih kesempatan kepada setan. Jangan kita bilang, oh ini cuma dosa kecil, cuma sekali berbohong, nggak terlalu masalah. Kalau kita berbohong kepada manusia, kita juga berbohong kepada Roh Kudus, kita bohong kepada Tuhan. Saya mau bertanya, kenapa mereka berbohong hari itu? Aku nggak tahu. Tapi apakah ada kemungkinan bahwa mereka takut sama manusia? Mereka melihat, woi, Barnabas dia jual semua dan memberi semuanya kepada rasul-rasul. Kami juga mau menjadi bagian untuk menolong. Nggak ada masalah ya untuk kami simpan seberapa untuk sendiri, nggak apa-apa ya. Tapi supaya kami nggak diketahui bahwa kami tidak memberi semuanya, kami akan bilang nanti, ya kami memberi semuanya. Saudara, ini harus jelas. Petrus waktu dia bicara sama Ananias, tidak terlalu jelas apakah itu masalah dia simpan seberapa untuk diri sendiri atau tidak. Tapi dia sempat bertanya, sebelum kamu jual tanah ini, apakah ini milik Anda? Ya. Sesudah kamu jual tanah ini, apakah semua hasilnya milik Anda? Ya. Jadi kenapa berbohong? Tapi di situ nggak jelas bohongnya apa. Tapi ketika istrinya datang, Petrus bertanya, suamimu bilang tanah dijual untuk sekian. Apakah benar? Istri jawab, ya benar. Jadi saudara, jelas masalahnya bukan bahwa mereka jual harta milik atau tanah dan mereka simpan sebagian untuk diri sendiri. Itu bukan dosanya. Ya, ngerti? Kalau mereka bilang, oh ya kami jual untuk sekian tapi kami memberi hanya segini aja, nggak ada masalah. Tetapi mereka bilang, oh ya kami memberi semuanya. Itu mereka bohong. Apakah ada kemungkinan mereka takut sama manusia? Saudara, jujur saya siapa lagi pernah takut sama manusia? Bukan pernah, tapi sampai sekarang mungkin kadang-kadang. Saya kenal saudara, saya sendiri kenal. Apakah mereka mati karena mereka takut sama manusia? Nah, berbohong saja. Saat itu gereja dipenuhi dengan ketakutan. Jadi gereja takut sama Tuhan. Mungkin lain kali Pak Matt bisa menjelaskan ketakutan sama Tuhan seperti apa. Tetapi gereja itu saat itu takut sama Tuhan. Dan saya berpikir juga kita sebagai gereja harus takut sama Tuhan. Ingat bahwa Dia memang kudus. Ingat bahwa Dia akan menghakimi dunia. Mari kita lanjut. Saya mau sampaikan hal-hal yang saudara sudah tahu dan jelas dan mungkin sederhana. Dosa membawa kematian, Tuhan suci dan jemaat akan dihakimi. Kalau kita ingat perjanjian lama tentang kejadian setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, apa yang terjadi? Mereka terpisah dari Tuhan, tapi pada akhirnya mereka mati. Tapi sebelum mereka berbuat dosa, Tuhan bilang, jikalau kamu makan dari pohon ini, kamu akan mati. Dosa membawa maut. Kalau lihat di perjanjian lama juga, ada sekian banyak dosa yang menimbulkan langsung dibunuh. Seringkali dengan dilempar batu. Kalau mempersembahkan anakmu kepada dewa lain, kamu akan dilempar batu dan mati. Kalau mengutuki ayah atau ibu, kamu akan langsung dilempar dengan batu dan mati. Kamu akan dilempar dengan batu dan mati kalau perzinaan. Pernah nggak mengutuki ayah atau ibu? Pernah nggak berzina? Kalau belum pernah bersetubuh dengan perempuan, pernah nggak melihat perempuan dan menginginkan? Atau porno, atau ini layak dibunuh mati. Kalau menjadi balian, layak, medium. Jadi di perjanjian lama hukum mati langsung.
Kalau perjanjian baru menjelaskan juga bahwa di Roma pasal 3, sebab upah dosa ialah maut. Kita sudah tahu ya. Dan hari ini kita belajar bahwa Ananias dan Safira langsung meninggal karena dosa mereka. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi sebenarnya saudara, kita semua layak mati karena dosa kita. Saudara, kita harus ingat, walaupun Yesus datang untuk mengampuni kita dan membersihkan kita dan memberi banyak hal kepada kita, Dia masih suci. Di Yesaya, apa yang terjadi ketika Yesaya melihat ada penglihatan di surga, Tuhan suci, apa yang terjadi? Langsung tersungkur di hadapan Tuhan. Bukan dalam hatinya saja saudara, tapi tubuhnya, fisiknya, dia merasa aku sudah akan mati karena melihat Tuhan dan aku tidak layak. Saudara tahu di Wahyu pasal 4, ketika ada 24 tua-tua dan ada makhluk-makhluk ajaib yang diciptakan oleh Tuhan, siang dan malam mereka tersungkur di hadapan Tuhan dan mengatakan, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, yang dari dulu ada dan sekarang ada dan yang akan datang. Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Apakah itu terlalu gampang kita menyanyi dan sebut Tuhan kudus? Ya Bapa di surga, kami berdoa supaya Engkau membuka hati dan mata kami biar kami mengerti apa itu kekudusan Engkau. Biar kami tidak bermain-main lagi. Yesus di atas kayu salib, Dia yang tidak pernah berbuat dosa dijadikan dosa supaya kita bisa menjadi kebenaran dari Tuhan. Saudara, Tuhan kita adalah suci dan kudus, dan kita adalah kudus juga. Dari Imamat mengatakan, kamu akan menjadi kudus untuk aku karena aku Tuhan kudus. Dan aku telah memisahkan kalian dari segala bangsa sebangsa yang lain, dan kalian menjadi milikku. 1 Petrus bilang, karena aku kudus, kamu adalah kudus. 2 Petrus pasal 3 ayat 9, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Saudara, kadang aku merasa terjebak oleh teologi saya. Saya dibesarkan di satu denominasi, saya pernah ke seminari dan merasa belajar banyak teologi. Tapi kadang ketika saya baca firman Tuhan merasa bingung lagi. Jangan-jangan teologi kita menghalangi kita untuk mengalami siapa Tuhan. Oh, kalau saya pernah sekali berdoa untuk terima Yesus, saya selamat dan kudus dan aku gak bisa kehilangan keselamatan saya. Atau macam-macam saudara, tapi coba kita mengasingkan atau menyingkirkan sedikit. Saya tidak tahu teologi saudara. Tolong singkirkan sedikit supaya kita melihat sesuatu dari firman. Berapa di antara saudara, jangan angkat tangan, tapi kadang merasa kudus, kadang tidak. Kadang merasa layak untuk memuji Tuhan, kadang tidak. Kadang merasa layak untuk melayani Tuhan, kadang tidak. Dan itu tergantung hari kita. Kita berdosa sedikit, banyak, sudah cecok sama suami atau istri, sama anak.
Kapan saya dan kapan saudara, kapan kita akan sadar bahwa kita berdiri di dalam Yesus dan Dia adalah kudus. Dan karena Dia kudus dan Dia telah menguduskan kita, kita tidak berusaha lagi untuk hidup kudus, tapi dari posisi kekudusan kita hidup kudus. Kita nggak harus lagi bilang aku harus berdosa, aku orang berdosa, aku harus berdosa dan sering berdosa. Itu bukan di firman saudara. Mari kita hidup dalam Roh Kudus. Saudara, ini menakutkan juga dan mengganggu teologi saya juga. Tapi ketika saya baca di Wahyu, mau melihat beberapa gereja yang ada di Wahyu, karena kita adalah gereja, dan di Wahyu ada 7 gereja. Apa pesan Tuhan, apa pesan Yesus kepada mereka? Jadi gereja Efesus, mereka dipuji karena mereka bertekun dan benci dosa. Tetapi Tuhan bilang, kamu sudah meninggalkan kasih mula-mula. Lalu apa istilah berikutnya? Wah, ini luar biasa, mereka bertekun, mereka benci dosa, mereka ada kasih yang luar biasa dulu, tapi lupa luar biasa jemaat ini kan? Tetapi Yesus bilang, bertobatlah. Yesus bilang, bertobatlah. Jikalau tidak, aku akan datang untuk mengambil kaki Dianmu. Kaki Dian di Wahyu itu gereja. Enggak ada gereja di sini lagi. Tahu bahwa Turki sekarang banyak tempat, dulu di mana ada gereja, ada kumpulan orang percaya, sekarang tidak. Dulu di mana ada gedung gereja, sekarang ada masjid. Dulu di mana kekristenan berkembang, ada banyak tempat di mana tidak ada lagi. Apakah karena Tuhan bilang, kalau tidak berbalik kepada kasih mula-mula, saya akan ambil kaki Dianmu? Itu harus menakutkan. Dia yang menang, Dia yang menaklukkan akan makan dari pohon kehidupan. Saudara, ada beberapa gambar. Saya ada ini beberapa jemaat, saya mau cepat, tapi coba melihat. Tuhan memuji mereka untuk beberapa hal. Dia bilang ini kesalahanmu, bertobat. Lalu dia bilang, barang siapa yang menang, barang siapa yang menang, barang siapa yang menaklukkan, dia akan dapat sesuatu. Coba melihat. Di Efesus, jikalau menaklukkan atau menang, kamu akan makan dari pohon kehidupan. Seperti surga ya, kerajaan surga kan. Gereja Pergamum, mereka memegang kepada nama Yesus dan mereka tidak menyangkal iman mereka. Luar biasa. Tetapi mereka membiarkan ajaran tentang berhala masuk ke gereja, dan ajaran tentang selingkuhan berzina masuk ke gereja, dan mereka tidak mengusirnya, mereka tidak mengeluarkannya, mereka membiarkan. Jadi berhala dan persinahan itu campur baur dengan orang percaya. Yesus bilang, bertobatlah, jikalau tidak, saya akan datang dan berperang dengan engkau. Bukan berperang dengan dunia, tapi berperang dengan kalian, orang percaya. Barang siapa menang, dia akan makan dari roti dan akan diberi nama yang baru. Gereja Tiatira, mereka dipuji untuk pekerjaan mereka, kasih mereka, iman mereka, ketekunan mereka, luar biasa. Tetapi mereka juga bertahan dengan atau membiarkan ajaran tentang berhala dan persinahan itu masuk ke gereja. Yesus bilang, bertobatlah. Kalau tidak bertobat, saya akan membawa kesakitan dan banyak sengsara kepadamu. Bukan kepada dunia, tetapi kepadamu sebagai gereja. Ini Yesus yang sama, yang mati di atas kayu salib untuk kita, yang menebus dosa kita, itu sama yang bicara di sini. Dan gambar di sini tentang Yesus adalah Yesus yang punya pedang berdua mata yang keluar dari mulutnya. Dan dengan itu dia akan memusnahkan setan dan semua orang yang tidak mau bertobat. Itu Yesus yang bicara di sini. Dia yang menang akan diberi kuasa di atas bangsa-bangsa. Ini seperti kerajaan surga. Gereja Sardis,
Dia tidak memuji mereka. Dia bilang, kelihatan seperti hidup. Kelihatan seperti hidup. Kalau orang dari luar masuk dan melihat, oh hidup, gereja itu hidup. Kelihatan seperti hidup, tetapi sebenarnya mati. Jadi kalau manusia menilai kita dan merasa, wow hebat, luar biasa, nggak penting. Kalau Yesus menilai kita mati, Dia bilang bertobatlah. Jikalau tidak, saya akan melawan kamu seperti perampok. Dia bilang di sini di Sardis ada beberapa yang masih pakai pakaian yang putih, yang belum dicemarkan. Barang siapa menang, saya akan memberi kepada dia pakaian yang putih dan namanya tercatat di buku kehidupan. Saudara, aku tidak datang menghakimi saudara atau diri sendiri, tetapi mau minta Tuhan untuk selidiki hati kita ya. Bukan saya yang menilai atau menyelidiki, tapi Tuhan. Saya berharap hari ini kita melihat bahwa Yesus, Dia yang buka tangan dan mati di atas kayu salib, berbelas kasihan, datang bukan untuk menghakimi tetapi untuk menyelamatkan. Dia adalah gambaran Bapa. Dan Yesus yang punya pedang bermata dua yang keluar dari mulutnya untuk menghakimi kejahatan, itu Yesus yang sama. Dan dia juga gambaran Bapa. Kita tidak boleh pilih salah satu. Kita harus menerima dia semuanya. Jadi mari kita gimana untuk kita ya saudara. Mazmur 139. Selidikilah aku Tuhan. Apakah saudara siap dan mau bukan menilai diri tapi minta Roh Kudus untuk selidikilah hati saudara? Mazmur 139, selidikilah aku. Cobalah aku dan lihatlah apakah adalah jalan serong, dan bimbinglah aku dalam jalan yang benar. Mari kita bertobat saudara. Bertobat dengan minta sama Roh Kudus, selidikilah hati kita. Saudara, mari kita bertobat. Mari kita 1 Yohanes pasal 9 ayat pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa, maka Dia setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan membersihkan kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita bertobat saudara. Datang kepada Dia, mengaku kepada Dia. Dia akan membersihkan semuanya. Saudara, mari kita bertobat. Yakobus pasal 5 mengatakan bahwa dan jikalau, jadi berdoa, kalau senang sukacita menyanyi, kalau duka cita ya saling doakan. Kalau orang sakit panggil para penatua untuk memeles dia dengan minyak, dan doa dari iman akan menyembuhkan orang itu. Dan dalam konteks itu bilang, dan jikalau dia yang tadi sakit ya, dan jikalau dia telah berbuat dosa, dia akan diampuni. Karena itu mengakui dosa kepada satu dengan yang lain dan saling mendoakan supaya kamu bisa disembuhkan. Saudara, nggak ada paksaan, tetapi seringkali kita perlu mengakui dosa kita kepada Tuhan. Tapi seringkali kita perlu mengakui dosa kita kepada orang lain yang dipercayai, supaya kita memang benar-benar datang kepada terang. Yohanes bilang datang kepada terang. Orang tidak mau datang kepada terang karena mereka lebih suka kegelapan. Jangan berpikir bahwa saudara sudah datang kepada terang karena Yesus adalah terang dan saudara sudah terima Yesus. Tapi kehidupan dari sekarang sampai pada akhirnya bertobat dan datang kepada terang. Dulu ketika saya sebagai Jordan punya masalah sebagai orang tua, saya memaafkan dia kalau dia selalu keras sama anak. Kalau saya terlalu keras sama anak, dia memaafkan saya. Kami saling minta maaf sama Tuhan, mengakui. Tapi tetap terjadi. Suatu hari Tuhan bimbing kami untuk telepon mentormu. Hah? Mengakui dosamu kepada mentormu. Hah, jangan. Nanti aku malu sekali. Ya, itu tujuannya. Pada akhirnya saya telepon mentor, saya nangis.
Ya, Jordan sudah mengampuni saya, Tuhan sudah mengampuni saya, tapi merasa bahwa kayak kenapa nggak ada kuasa untuk berhenti. Saya telepon mentor, nangis juga dan malu, tapi dia memaafkan dan dia tidak menghakimi. Tapi setelah itu ada kuasa, kayak ada lebih kuasa untuk menang dalam memimpin anak. Bukan sempurna, tapi ada banyak lebih kuasa. Ada saat di mana saya melakukan sesuatu 2015, 2017 yang sangat menakutkan saya. Saya minta ampun sama Tuhan, saya mengakui. Tapi suatu hari kemudian Tuhan bilang, ayo mengakui sama Jordan. Enggak, saya sudah mengakui sama engkau Tuhan, dan engkau sudah mengampuni saya. Benar kan? Sudah cukup lah. Tuhan bilang enggak, harus mengakui sama Jordan. Tetapi bagaimana kalau Jordan tidak respon dengan baik? Bagaimana kalau resiko besar? Tapi saya menyampaikan sama Jordan dan dia menjadi Injil yang nyata. Dia melihat kepada saya, Injil yang saya sudah tahu. Dia menjadi Injil yang nyata. Dia bilang, aku mengampuni kamu. Setelah itu ada kuasa untuk mengalahkan dosa. Oke. Saudara mau mengakhiri dengan ini ya. Saya tidak takut bahwa setiap kali saya berdosa, Yesus dengan pedang bermata dua akan langsung habisin saya. Enggak. Karena saya terus datang kepada Yesus dengan tangan terbuka. Jadi saudara, Yesus selama kita hidup, tangan Yesus masih terbuka. Datang. Aku sedang menantikan. Ayo datang mengakui. Ayo datang. Saya mau mengampuni, saya mau membersihkan. Tetapi bagi orang yang tidak mau, dia sudah bilang bertobat, bertobat, bertobat. Dia sudah menantikan. Tapi jika orang yang tidak mau, ada Yesus yang pedang berdua mata akan siap untuk menghakimi. Kita adalah gereja yang kudus, Dia adalah Tuhan yang kudus. Marilah kita hidup kudus. Jangan kita takut lagi untuk mengakui sama saudara yang lain supaya kita benar-benar punya saudara mendampingi kita, memegang kita, mendoakan kita, berjalan sama kita. Jangan simpan dosa dalam hatinya sendiri dan merasa oh sudah mengakui sama Tuhan dan diampuni. Jangan. Tapi mengakui sama saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau penuh, Engkau dengan pengampunan, siap mengampuni, siap membersihkan kita. Tapi jujur kadang kami malu. Kami malu untuk datang, malu untuk mengakui, malu dilihat orang lain, malu. Tapi Tuhan tolonglah hari ini biar kami juga tidak menginjak-injak darah-Mu, darah yang telah membersihkan, darah yang telah mengampuni. Jangan kami terus menganggap dosa sepele, oh dosa kecil. Tuhan tolong menaruh dalam hati kita hati yang mau hidup di dalam Yesus, dalam kekudusannya. Kami datang kepada Engkau sekarang, Yesus. Amin.